Selamat siang, Dr. Agus. Salam kenal. Selamat siang. Kali ini kita akan berbincang-bincang tentang gagal ginjal akut pada anak. Dr. Agus adalah dokter spesialis anak di Rumah Sakit Bakti Dharma Husada, Surabaya. Akhir-akhir ini banyak kasus gagal ginjal akut pada anak yang berhubungan dengan sirup parasetamol. Mungkin Dr. Agus bisa menjelaskan kenapa sirup parasetamol ini bisa menyebabkan gagal ginjal akut pada anak. Oke, terima kasih Dr. Tony. Sebetulnya kalau dibilang sirup parasetamol sebagai penyebab gagal ginjal akut bukan suatu pernyataan yang pas juga gitu loh, karena memang belum ketemu juga, maksudnya masih dalam penyelidikan gitu ya, apakah memang parasetamol atau ingredient di dalam sirup di luar bahan aktifnya itu. Kan kita tahu bahwa di dalam obat itu kan ada bahan aktif dan ada bahan pencampur yang lain. Nah, kita masih dalam penyelidikan mana yang kira-kira membuat suatu gejala gagal ginjal akut ya. Dan kalau kita mau jujur kan hampir semua obat itu metabolismenya lewat hati dan ginjal ya. Dan tentu sedikit banyak apapun itu, bukan hanya parasetamol ya, pasti ginjal juga terpengaruh. Cuma saat ini memang kita tidak bisa menyimpulkan bahwa parasetamol itu sebagai penyebabnya, kan sedang diselidiki juga gitu kan, jangan-jangan ada bahan di luar itu di dalam pencampur sirup parasetamol itu yang membuat suatu keadaan ini gitu, atau juga bisa yang lain gitu kan. Jadi sekarang ini belum diketahui penyebabnya ya, Dok? Iya, masih dalam penyelidikan ya tentunya ya di Indonesia ya. Jadi penyebabnya apa? Jadi beberapa obat-obat yang sirup kan ditarik, Ya. tidak boleh diberikan dulu sampai ditemukan kira-kira apa sih penyebabnya, apakah memang bahan aktifnya atau bahan pencampurnya, atau jangan-jangan ada cemaran nih, ada cemaran di dalam bahan-bahan tersebut gitu. Nah, sekarang ini kecurigaannya apa sehingga banyak obat-obat sirup yang ditarik? Kecurigaannya mengarah ke pencampurnya itu ya, yang ditengarai kan ada DEG sama etilen glikol. Nah, kita tahu DEG dan etilen glikol itu kan membuat nefrotoksik ya, jadi meracun bagi ginjal gitu ya. Pada dosis tertentu kalau dilewati dua bahan ini bisa menjadi racun bagi ginjal gitu kan. Dan jeleknya DEG ini rasanya manis, jadi kadang-kadang kita nggak tahu gitu kalau nggak di dalam lab, tidak diselidiki secara laboratorium, kita nggak tahu karena rasanya manis nih DEG ini. Gitu Dokter Tony. Apakah DEG ini digunakan untuk obat-obat sirup juga, tapi dalam konsentrasi yang aman? Apakah dipakai atau tidak sama sekali? Sebetulnya DEG ini dulu ya, sejarahnya dulu sekali itu tahun mungkin 1930-an itu memang ada campuran untuk obat ya. Sejarahnya memang dia pernah dijadikan campuran untuk obat. Tetapi waktu itu begitu insiden gagal ginjal meningkat, diselidiki ketemu lah ini DEG ini ternyata bikin gara-gara nih. Dan akhirnya DEG tidak digunakan lagi, dan kita tahu DEG ini sehari-hari digunakan sebagai kayak pencampur apa ya, kayak minyak rem kayak gitu, terus tekstil kayak gitu. Jadi bukan sesuatu yang untuk dimakan dan masuk tubuh manusia begitu. Jadi seharusnya ya memang tidak untuk campuran, apalagi campuran obat begitu, Dokter Tony. Bagaimana kok DEG ini bisa terdapat dalam obat sirup? Kira-kira bagaimana itu terjadi? Nah, ini yang kita nggak tahu ya, apakah ada campuran ataukah kan dalam proses pengelolaan obat itu kan ada macam-macam yang dicampurkan di situ ya. Apakah tidak sengaja tercemar ya, bukan suatu tindakan yang sengaja tentunya ya, tidak sengaja tercemar dan itu loss of control gitu bisa saja terjadi. Dan kebetulan mungkin quality of control-nya nggak bagus, akhirnya ya mencuatnya setelah terjadi kasus gitu, baru diselidiki ke belakang gitu. Jadi kira-kira gejalanya apa Dok kalau anak terkena gagal ginjal akut? Gagal ginjal akut pada anak itu
gejalanya bisa mungkin ya awalnya bisa kayak muntah-muntah gitu ya, nggak enak makan, mual, ya, pusing gitu ya. Kalau ini dilanjutkan terus, akhirnya kencingnya berkurang ya. Terus setelah nggak lama sih, dilanjutkan terus, nggak tertangani dengan baik, ya akhirnya kencingnya mandek, berhenti, ginjalnya sudah loss itu fungsinya. Mual, muntah, pusing itu kan gejala yang umum, bisa terjadi Ya, di betul. mana saja. Betul. Jadi bagaimana orang tua bisa tahu atau harus cepat-cepat ke dokter kalau anaknya mengalami mual, muntah, dan pusing? Nah, ini agak sulit ya, Dokter Tony ya. Kembali lagi ke edukasi orang tua juga kan. Kadang-kala ada beberapa orang tua yang tidak terlalu memperhatikan anaknya, sehingga sudah kencingnya nggak ada gitu, baru bingung gitu ya. Jadi tidak mengenali gejala awal. Sesungguhnya kalau kita mau lebih awal dan lebih baik, itu akan lebih baik ya. Preventif itu tetap lebih baik. Jadi mengenali kira-kira apa ya yang bikin anak saya mual itu apa ya. Apa dulu? Mungkin makanan, atau obat, atau apapun lah. Itu yang harus dikenali dulu ya. Kalau sudah begitu, kita tanya ke ibunya, biasanya ibunya ya, atau pengasuhnya. Bu, ini kira-kira mana yang bikin mual nih? Biasanya kalau ibunya teliti itu akan mengidentifikasi. Oh, ternyata obat A. Lah kan. Setelah ngomong kan mesti dokternya berpikir, kalau obat ini kemungkinan merusak ke ginjalnya besar atau bahan ini merusak ke ginjalnya besar. Oh, jangan-jangan ini awal dari gangguan ginjal begitu. Jadi memang awalnya dari wawancara dan kecurigaan itu, dan kemudian dibuktikan tentunya, diperiksa itu fungsi ginjalnya, apakah fungsi ginjalnya terganggu atau tidak. Jadi begitu Dokter Tony, sebelum kencingnya berkurang atau bahkan nol gitu. Jadi tanda-tanda yang mengacu pada gagal ginjal akut adalah kencing yang berkurang sampai tidak ada kencing sama sekali, gitu ya dok? Ya, ya itu sudah berakhir itu, sudah tanda akhir itu. Kalau ditangani dini, ini kemungkinan Ya, sembuh lebih besar daripada yang ya, sudah terlambat. Biasanya betul, penanganannya apa dok? betul. Kalau ginjal itu susah ya. Paling pertama itu adalah preventif ya. Tetap preventif itu jauh lebih baik, mencegah ya. Perilaku hidup bersih dan sehat, cuci tangan, tidak makan sesuatu yang sembrono, tidak minum sesuatu yang tidak penting ya, tidak perlu, atau obat-obatan yang kemungkinan besar menimbulkan racun bagi ginjal dihindari. Kalaupun sudah terjadi, ya tentu harus segera cari pertolongan ke tenaga medis dan harus dideteksi sedini mungkin. Karena kalau sedini mungkin fungsi ginjal itu ketahuan gitu, masih lumayan bagus, itu kemungkinan besar untuk pulih itu ada gitu ya. Tapi kalau semakin fungsi ginjalnya semakin turun, apalagi kencingnya nol, ya bukan tidak mungkin untuk mengembalikan, tetapi usaha untuk mengembalikan itu setengah mati susahnya ya. Kadang-kala bisa dirawat sampai mingguan itu kalau di ICU atau di NICU untuk mengembalikan fungsi ginjal. Dan ginjal yang sudah tidak berfungsi ini, seandainya pun nanti sembuh ya, kembali ke awal, fungsi awal, itu ke depannya ada resiko untuk dia mengalami suatu gangguan ginjal lagi gitu. Jadi ya memang preventif tetap lebih baik gitu, Dokter Tony. Iya, iya. Apakah selalu dilakukan pencucian darah, dialisis untuk kasus gagal ginjal akut pada anak? Cuci darah tidak selalu dilakukan, ya. Cuci darah tidak selalu dilakukan. Yang kita bisa lakukan ketika perawatan adalah pertama, pengobatan, menghindari obat-obatan yang nefrotoksik atau racun bagi ginjal ya. Kemudian menjaga cairan. Jadi cairannya nggak boleh kebablasan nih, nggak boleh overload begitu ya, nggak boleh kebablasan. Harus dihitung antara cairan masuk dan cairan keluar, itu harus seimbang betul. Terus menggunakan obat-obat tertentu untuk menguras ginjal ya, seperti diuretik itu kita lakukan. Kemudian menjaga tekanan darah dari pasien supaya tekanannya nggak hipo rendah ataupun hiper tinggi ya, jadi dijaga supaya pas. Kemudian suportif ya, kita tetap memberikan nutrisi yang baik bagi pasien, dari karbohidrat, lemak, dan protein harus dihitung betul, menghindari cairan yang hiperosmoler atau kekentalannya tinggi ya. Dan kita harus observasi ya,
observasi day by day, mungkin jam by jam gitu, sampai fungsi ginjal ini yang nol itu menjadi berfungsi lagi. Tidak selalu harus hemodialisis. Hemodialisis itu kita kerjakan kalau urinnya nol, ya betul-betul nol, atau indikator-indikator ginjal yang lain menunjukkan wah ini nggak mungkin nih kalau nggak dicuci darah, ya. Atau katakan kayak keracunan gitu, nggak mungkin nggak dicuci darah, ya kita harus cuci darah, ya. Tetapi hemodialisis tidak selalu dilakukan, gitu. Oke dok, terima kasih banyak atas penjelasannya yang sangat komprehensif. Jadi kalau anaknya mengalami mual, muntah, pusing, kalau sudah minum obat sirup pada saat ini ya, mungkin lebih baik periksa ke dokter lebih awal lebih baik daripada menunggu sampai tidak ada kencing sama sekali. Oke, terima kasih banyak Dr. Agus Cahyono. Bagi pemirsa yang mendengarkan bincang-bincang kita ini, Anda bisa tulis komen atau tulis pertanyaan di comment section di bawah ini. Dan sampai jumpa lagi di bincang-bincang berikutnya. Bye-bye.